Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah maghrib yang dirahmati Allah, di hari Tasu'a ini, malam Muharram 10 Muharram Asyura besok, kita akan bahas tentang kaidah berikutnya, yaitu tentang kehinaan, kebinasaan, kecewa berat, besar sekali kecewanya bagi orang-orang yang suka mengada-ngadakan kedustaan. Kaidah ini diambil oleh Syekh Al-Muqbil di dalam Quran surat Toha ayat 61. Wa qad khaba man iftara, dan sungguh merugi, celaka, binasa orang-orang yang mengada-ngadakan kedustaan. Nah, kaidah ini disebutkan oleh beliau memang terkait dengan ceritanya Nabi Musa alaihissalam dengan Fir'aun pada waktu itu, yang sudah siap untuk beradu, ya, karena Nabi Musa itu dianggap mau mengusir Fir'aun gitu. Lalu kemudian mereka semua menganggap bahwa apa yang dilakukan Musa itu adalah sihir-sihir, padahal justru mereka lah yang sihir. Lalu kemudian ditantang oleh Fir'aun, lalu diterima. Baiklah, kita bertemu di hari raya yang besar gitu ya. Semua orang bisa nonton, semua orang bisa menyaksikan nanti siapa yang benar di antara kita. Jadi lalu kemudian setelah itu Fir'aun menghubungi ahli sihir, para penyihir ulung, untuk kemudian bisa bertemu dengan Nabi Musa dan beradu di situ. Siapa yang menang, siapa yang benar gitu. Dan itu dipilih hari yang waktu waktu duha, jadi jelas nanti peristiwanya bagaimana. Kalau orang kan nyari malam itu ketemu kan supaya tidak terlalu kelihatan gitu. Tapi kalau waktu duha ini jelas terang, nanti baru ketahuan siapa sesungguhnya yang kemudian benar-benar melakukan sihir. Nah, singkat cerita, ketika itu bertemu, ketika Nabi Musa alaihissalam dan Harun pada waktu itu bertemu dengan ahli-ahli sihir dari Fir'aun, ada yang menyebut 12.000 orang, disaksikan banyak orang, tapi ada juga yang menyebut 72 penyihir, ada yang menyebut juga 720, tapi hitungannya banyak pada waktu itu. Semua ahli sihir kemudian disuruh hadir untuk melawan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa pada waktu itu. Nah, ketika Nabi Musa berhadapan dengan orang-orang ahli sihir itu, lalu kemudian Nabi Musa mengatakan kepada orang-orang yang di depannya itu, orang-orang ahli sihir itu, wailakum la taftaru 'alallahi kadiban fayushitakum bi'adzabin wa qad khaba man iftara. Musa berkata kepada mereka, orang-orang yang ada di depannya, para ahli sihir itu, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-ngadakan kedustaan terhadap Allah, karena nanti Allah akan membinasakan kamu dengan siksa. Sungguh merugi orang-orang yang berdusta. Itulah yang kemudian disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang-orang ahli sihir itu. Ada yang menyebut apa yang diucapkan oleh
Nabi Musa itu semacam shock terapi supaya kemudian tukang sihir itu menjadi ketir, takut ya. Orang namanya kamu itu jangan mendustakan Allah gitu. Jangan kamu mengadakan dusta atas nama Allah, mengatakan ada Tuhan selain Allah, mengatakan bahwa ini adalah sihir padahal ini adalah mukjizat, mengatakan ada pengendali, pengatur selain Allah. Kamu jangan dema bode caca masalah seperti ini. Kamu akan binasa, celaka kamu, hina kamu kalau kamu kemudian masih berada dalam seperti itu. Maka dalam konteks keseharian kita, kaidah ini juga bisa kita perhatikan, bahwa jangan sekali-kali kita dema bode caca yang itu sifatnya nanti ada kaitannya dengan kekuasaan selain Allah, ada sesuatu yang lebih dari Allah. Maka di dalam bahasa Arab itu iftara itu diartikan kesyirikan, kemudian kedustaan atau kezaliman. Jadi ketika orang mengadakan sesuatu berdusta dan itu adalah kesyirikan, melakukan kedustaan, kebohongan, melakukan kezaliman, maka itu adalah iftara namanya. Dan itu dia akan merasakan binasa, celaka, dan dia akan mengalami sebuah kekecewaan berat nanti dalam hidupnya. Wa qad khaba man iftara. Sungguh orang-orang yang kemudian mengada-ngadakan kedustaan itu dia akan mengalami sebuah kerugian, kehinaan, kebinasaan, kekecewaan yang berat. Lafaz yang kemudian berkaitan dengan iftara ini semuanya adalah destruktif, artinya sesuatu yang merusak ya, bukan membangun tapi merusak. Jadi dema bode caca untuk merusak ya, itu dia akan kecewa berat, dia akan binasa, dia akan hina dengan apa yang dia lakukan itu. Ibnu Qayyim al-Jauzi itu menguatkan kaidah ini dengan mengatakan bahwa Allah telah memberi jaminan bagi orang-orang yang suka melakukan begini-begini ini, dia akan sulit untuk mendapatkan hidayah dari Allah, dia akan merasakan kekecewaan yang luar biasa, dan dia akan merasakan siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka berdusta, mengada-ngadakan sesuatu atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah kerugian, kehinaan, kekecewaan, dan akan mendapatkan siksa yang berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu kaidah ini bisa dipakai dalam keseharian kita. Kalau kita suka bermuhasabah, kemudian menghitung-hitung diri kita ini, saat kemudian di dalam Quran surat Al-An'am yang kita baca di dalamnya menjadi doa iftitah, itu juga menjadi perenungan buat kita. Ketika kita baca iftitah wajjahtu wajhiya lilladzi, itu sampai kemudian kalimat inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, pengorbananku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Ini setiap hari kita baca. Kalau kita sholat wajib minimal 5 kali itu. Kalau juga dengan sholat-sholat sunnah, seberapa kita sudah menepati apa yang kita ucapkan, tidak berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu berat. Kita sudah berjanji kepada Allah, salatku ya Allah, kurbanku, ibadahku ini, bahkan disebutkan hidupku ini ya Allah, matiku nanti hanya untuk Engkau. Apakah kita termasuk orang-orang yang kemudian golongan orang-orang yang berdusta kepada Allah saat kemudian kita tidak menepati janji itu? Ataukah kita anggap itu sebagai sebuah kata-kata, sebuah ritual saja, begitu saja? Tidak. Ini muhasabah buat kita, jemaah yang dirahmati Allah. Maka
ketika saya sedikit membaca kitabnya Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif, itu bab agenda tentang bulan Muharram, salah satunya yang dibahas di bab agenda apa yang kita lakukan di Muharram itu menarik, itu adalah menyambut kedatangan jamaah haji, yang kemudian ditulis di sini di kitab ini hukumnya sunnah. Jadi ketika ada orang datang safar, kita sambut, lalu kemudian kita salaman, lalu kita minta doa kepada orang yang selesai melaksanakan ibadah haji. Ini adalah bagian dari penghormatan, dan Rasulullah SAW juga selalu dihargai dengan seperti itu, disambut dengan pengharapan yang bagus. Tetapi yang menarik di dalam kitab ini, ketika membahas tentang tanda-tanda haji mabrur, tidak itu yang kita bahas. Ada sisi yang menarik ketika kemudian beliau mengingatkan ada 3 janji kita, ya. 3 janji itu, pertama adalah ketika kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu berada dalam kandungan ibu dulu. Jadi waktu di kandungan ibu dulu, di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172 itu disebutkan bahwa saat Allah mengeluarkan anak cucu Adam dari tulang punggungnya serta mengambil perjanjian dari mereka, Allah menulis perjanjian itu dalam sebuah lembaran, kemudian disimpannya di Hajar Aswad. Oleh karena itu ketika seorang menyentuh Hajar Aswad, dia mengucapkan, aku penuhi perjanjianmu denganmu ya Allah. Di dalam Al-Quran itu disebutkan, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ini yang pertama. Jadi janji yang pertama kita kepada Allah pada saat di dalam kandungan itu ditanya, siapa Tuhanmu? Aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhanku. Itu pertama. Yang kedua, saat Allah mengutus Rasulnya, mengutus Rasulullah SAW dan menurunkan kitabnya, menurunkan Al-Quran ini, itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang disebutkan ini yang unik, diingatkan oleh beliau, seseorang ketika dia sudah berhaji, tatkala dia menyentuh Hajar Aswad, atau cukup dengan menandakan tangannya dari jauh, atau kemudian mencium Hajar Aswad atau tidak mencium Hajar Aswad itu, tapi dia dengan simbolis kemudian ingin mencium atau dekat dengan Hajar Aswad, pada dasarnya dia sedang memperbaharui baiatnya dan berjanji akan menepati janjinya yang dulu waktu dalam kandungan itu. Nah, disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 23, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadu alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu, kalau dia mabrur, ya, tidak ada balasan kecuali surga. Dan salah satu di antaranya adalah ketika membahas Hajar Aswad itu, di kitab ini disebutkan bahwa sebagian salaf berkata tujuan mengusap Hajar Aswad itu adalah agar seseorang tidak mengulangi maksiat yang pernah dia lakukan. Jadi bayangkan kalau orang yang sudah haji, simbolis ketika dia mau mencium Hajar Aswad, simbolis ketika dia tangannya ingin menyentuh itu, dia berbaiat, dia berjanji tidak akan lagi mengulangi maksiat nanti kalau sudah pulang ke tempat masing-masing. Nah, ucapan ini sesuai dengan ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau menyatakan sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi. Siapa yang mengusap menyentuhnya berarti seolah-olah dia bersalaman dengan Allah dan mencium tangan kanannya. Jadi besar sekali, luar biasa.
Jadi kalau sudah pulang dari Makkah itu, dia sudah berbaiat, dia sudah berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi sesuatu yang kemudian tidak baik, sehingga kalau dia mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Betul-betul kemudian di dalam hadis itu disebutkan, siapa yang datang ke rumahku, kata, dan dia kemudian tidak mengatakan kata-kata kotor, dia tidak mengucapkan kata-kata yang jelek, yang tidak baik, maka dosanya diampuni dan dia kembali dari Makkah itu seperti orang yang baru dilahirkan dari ibunya, karena sudah tersedot benar itu. Nah, bayangkan kalau kemudian ribuan orang itu kembali dengan kesungguhan dan mendapatkan spiritual enlightenment itu, mendapatkan pencerahan spiritual yang luar biasa dari manasik yang dilakukan, itu luar biasa. Hanya kadang-kadang kita memang tidak banyak belajar tentang apa yang kita lakukan dalam manasik itu. Seharusnya mendalami tentang manasik itu dengan sungguh-sungguh, secara hakiki, ya. Lalu secara saintis juga, seperti ini yang sudah disampaikan. Paling tidak kata Ikrimah itu berkata, Hajar Aswad itu adalah tangan kanan Allah di muka bumi. Siapa yang tidak sempat berbaiat kepada Rasulullah SAW lalu berkesempatan mengusap rukun Hajar Aswad, seakan-akan dia telah berbaiat kepada Allah dan Rasulnya. Walaupun ini menjadi sebuah perdebatan, paling tidak ini yang menjadi menarik. Khusus nanti kita akan bahas bagian kecil dari dekat dengan Ka'bah itu adalah Hajar Aswad. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ketika kemudian mereka datang, agenda kita di bulan Muharram ini, kalau Sumeneb nanti datang insya Allah tanggal 20 atau 21 jamaah Kabupaten Sumeneb, nanti sudah siapkan skala prioritas untuk menyambut mereka. Ada juga disebutkan di sini orang yang bertemu dengan mereka sebelum mereka pulang sampai ke rumahnya, itu akan memberikan hal yang luar biasa karena keberkahan yang ada pada dirinya. Ada juga yang menyebutkan bahwa waktunya itu bukan cuma 40 hari, tapi sampai bulan Rabiul Awal 10 hari. Jadi itu ada sekitar 3 bulan. Silakan kalau mau minta doakan. Karena bagian dari meminta doakan itu, kalau yang pulang ini hajinya mabrur, maka ketika orang yang sudah melaksanakan ibadah haji ini dan ibadah hajinya sudah tergolong mabrur, maka ketika dia mendoakan orang yang datang, maka include di dalamnya. Ya, itu luar biasa. Makanya senang kalau ketemu orang yang haji itu sebelum pulang ke rumahnya. Jadi kalau bisa di asrama haji itu ketemu, itu luar biasa. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, memang hal yang mendoakan seperti ini penting. Umar bin Khattab dulu pernah mendengar itu dari Rasulullah SAW. Nanti ada satu kelompok orang yang datang dari Yaman, ya, dan itu namanya adalah Uwais bin Amir. Nah, Uwais bin Amir ini dulu begitu sangat berbakti sama orang tuanya, ya. Dari saking sangat berbaktinya kepada orang tuanya, dia setiap berdoa dikabulkan, sangat mustajabah doanya itu. Uwais bin Amir ini, dia pernah sakit kulitnya sakit semuanya, lalu kemudian sembuh, tinggal sedikit saja. Nah, ketika suatu saat Amirul Mukminin zamannya Umar bin Khattab itu pernah mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu, lalu ketika ada rombongan dan ditanya, ini dari Yaman, iya, mana orang yang bernama Uwais bin Amir itu? Lalu kemudian ditanya, ini, oh iya, ditanya, kamu dulu pernah sakit kulit terus kemudian sembuh? Iya. Kamu dari Yaman ini? Iya. Kamu punya ibu yang kamu berbakti kepada ibumu? Iya. Lalu kemudian Umar, tolong dong doakan aku. Umar itu sekelas Umar minta kemudian agar diampuni dosanya, didoakan oleh Uwais bin Amir ini. Lalu kemudian berdoa, mudah-mudahan kau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Umar bin Khattab. Jadi kita ini boleh meminta doa kepada orang
ya, kita anggap lebih dari kita, lebih baik dari kita, boleh. Dan itu serius, bukan cuma doa lagi ya minta sukses gitu. Tapi paling tidak dengan simbol, ya beneran, tolong dong didoakan. Nanti orang yang haji itu begitu juga, jemaah haji datang, boleh bersama, boleh juga secara khusus. Karena ini adalah bagian dari penyambutan kita dan include-nya kita, keberkahan dari orang yang sudah melaksanakan safar itu. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, kembali kepada kaidah kita kali ini, bahwa lawan dari orang yang berdusta itu, atau sesuatu yang kemudian bertentangan dengan kedustaan itu, adalah menjadi orang jujur. Nah, makanya di dalam kitabnya Al-Khalafi itu, Syekh Al-Khalafi itu, bahwa menjadi orang yang jujur itu luar biasa, akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelompok orang-orang yang shadiq ini, yang siddiq ini, adalah orang-orang yang nanti betul-betul akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau lalu memberikan gambaran bahwa jangan sekali-kali kita menjadi orang yang suka berdusta. Jangan sekali-kali kita kemudian suka mengada-ngada sesuatu yang tidak ada, bercerita sesuatu yang tidak ada ceritanya, yang itu mengandung unsur kesyirikan, unsur kezaliman, unsur kedustaan. Karena orang yang tetap melakukan itu, maka dia akan mengalami kehinaan, dia akan mengalami kebinasaan dalam kehidupannya, dan dia akan mengalami kekecewaan yang sangat berat nanti. Maka lawan dari kemudian suka berdusta atau berbohong itu adalah menjadi orang yang jujur, yang sweet. Bahasanya kalau orang Madura itu paratu. Jadi bahasanya itu apa yang dia ucapkan benar dan dia lakukan. Dia sweet. Orang-orang yang seperti inilah yang kemudian dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya Ahbabullah itu disebutkan, jujur dalam berbicara itu termasuk dari sifat Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Telah sempurnalah kalimat Rabbmu, Al-Qur'an, sebagai kalimat yang benar dan adil. Maka Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkata yang hak, sebagaimana firman-Nya, qala fal haqqu wal haqq aqul. Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Jadi menjadi orang jujur, menjadi orang yang benar dari apa yang dia katakan dan lakukan, itu adalah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga disebutkan yang kedua, benar dalam bicara juga termasuk sifat para malaikat al-muqarrabin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ja'a lutin mursalun qala innakum qaumun munkarun qalu bal ji'naka bima kanu fi yamtarun wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun." Maka ketika para utusan itu datang kepada kaum Lut beserta pengikut-pengikutnya, dia berkata, sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang tidak dikenal. Para utusan menjawab, sesungguhnya kami datang kepadamu dengan membawa azab yang selalu mereka dustakan, dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sesungguhnya kami betul-betul orang-orang yang benar. Jadi jujur itu kenapa kemudian dicintai oleh Allah? Karena itu sifat Allah juga. Yang kedua, para malaikat muqarrabin itu jujur. Begitupun kemudian benar dalam berbicara, jujur dalam berbicara itu termasuk sifat para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Dan ceritakanlah hai Muhammad kepada mereka kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi.
dan banyak lagi ayat-ayat lain. Yang keempat, benar, jujur dalam bicara itu adalah sifat orang-orang yang beriman sejati. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi luar biasa, Allah, para malaikat, para nabi dan rasul, lalu kemudian orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang siddiq, orang-orang yang jujur. Maka lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk selalu bersama orang-orang yang jujur. Allah memerintahkan kita ini untuk bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang dalam hidupnya ketika dia menjadi seorang pemimpin misalnya. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Jadi kita diperintahkan oleh Allah bukan hanya kepada orang-orang yang sama-sama beriman, bahkan orang yang kemudian kita benci pun ya harus tetap baik, harus tetap adil. Jangan karena kita tidak suka lalu kemudian kita tidak berbuat adil. I'dilu wa aqrabu littaqwa. Karena benci beda aliran, beda ormas, lalu kemudian tidak bersikap adil. Bahaya itu. Padahal dekatnya orang itu kepada ketakwaan adalah karena perilaku adilnya. Ada orang yang tidak melakukan anak buahnya misalnya, bawahannya, hanya karena dia berbeda dengan dia, padahal dia pantas, dia layak, tapi karena tidak disukai hanya tidak bisa, maka itu dia tidak berlaku adil. Padahal adil itu justru akan mendekatkan dirinya kepada ketakwaan. Ketika dia justru tidak melakukan keadilan, maka dia menjauhkan dirinya kepada ketakwaan, dan itu tidak merasa. Jangan kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Berarti kamu tidak jujur dong dalam hidup, kamu tidak benar dalam hidup. Sebaliknya Allah Subhanahu wa ta'ala melarang orang-orang yang beriman untuk berdusta. Sebagaimana firman-Nya, fajtanibur rijsa minal awan wajtanibu qaulaz zur. Maka jauhilah berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdusta itu. Allah menjauhkan kaum mukminin dari sifat dusta. Lalu dia memberitahu bahwa dusta itu termasuk sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sebagaimana firman Allah, innama yaftaril kadhiba alladziina la yu'minuna biayatillah wa ulaika humul kadzibun. Sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah para pendusta. Jadi orang-orang yang suka berbohong, orang-orang yang suka berdusta itu adalah tipikalnya sama seperti tipikal orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Sifat dusta itu adalah sama seperti orang-orang kafir dan munafik. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan untuk tidak menjadi seperti itu. Dan kita sudah paham di dalam hadis Nabi yang sudah masyhur, ayatul munafiqi salasun, idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila dia bicara dia berdusta, apabila dia berjanji dia ingkari, dan apabila diamanati sesuatu dia berkhianat. Oleh sebab itu maka wajib bagi orang-orang yang beriman untuk mengagungkan kejujuran dan mencarinya, memakainya, dan kemudian menjauhi kedustaan, apalagi itu
berkaitan dengan nama Allah. Maka kaidah tadi dipakai, jangan kamu mengadakan kedustaan. Kalau dalam kedustaan itu mengandung kebohongan, mengandung kesyirikan, mengandung kezaliman. Bahkan nanti disebutkan ada orang yang berbohong, bercerita hanya untuk dilucu-lucuin, hanya untuk diketawain orang, lalu kemudian dia bercerita sesuatu yang tidak ada, atau sesuatu yang sebenarnya tidak ada, direkayasa untuk diketawain orang, untuk menjadi lucu. Itu juga dusta luar biasanya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka tentu kemudian setelah beliau memberikan gambaran tentang orang-orang yang diharuskan jujur dalam kehidupannya, lalu beliau memberikan peringatan, janganlah kita berdusta. Pertama yang beliau sebutkan dalam kitab Ahbabullahnya itu berkaitan dengan jangan menjadi orang berdusta itu, kejujuran dua orang yang saling berjualan akan menjadi sebab turunnya berkah bagi mereka. Tapi sebaliknya ketika berbisnis, berdagang tapi tidak jujur, maka tidak akan ada keberkahan di situ. Kemarin sudah kita bahas orang yang bersumpah demi Allah untuk melariskan dagangannya itu. Maka kalau itu bisa melariskan, oke, tidak ada masalah, tapi tidak akan berkah. Tapi kalau dengan sumpahnya itu ternyata dia berbohong dalam bisnis atau dagangannya itu, dia bersumpah demi Allah, dia bohong, maka dia sudah bersumpah atas nama Allah dan itu akan mendapatkan kehinaan dengan kebohongan apa yang dia sumpahkan itu. Maka jangan kemudian kita menjadi orang yang berdusta di dalam janji dan sumpah kita. Beliau juga sebutkan, hendaklah orang-orang yang beriman itu menganggap dusta itu masalah besar dan menjauhinya dalam setiap perkataan. Jangan dianggap sepele. Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalul abdu yakdhibu wa yataharral kadhiba hatta yuktabu indallah kadzdzaba. Jauhi oleh kamu itu berdusta, karena dusta itu menunjukkan kepada dosa dan dosa itu menunjukkan kepada neraka. Dan selama seseorang terus-menerus berlaku dusta, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yaumal qiyamah taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Dan pada hari kiamat kamu akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajah mereka menjadi hitam. Di dalam Quran surat Az-Zumar ayat 60. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita, orang-orang yang beriman, orang-orang yang punya iman, jangan meremehkan kedustaan, jangan meremehkan kebohongan. Kita sehari-hari mungkin Allah cuma gitu aja, padahal itu bohong. Allah cuma begitu saja. Jangan suka meremehkan kebohongan, jangan suka kemudian menyepelekan kedustaan yang kita buat, karena itu di sisi Allah besar ya. Apalagi dusta atas nama Allah, yaitu dengan cara menyandangkan sifat kepada Allah dengan sifat yang dia tidak pernah memberikan sifat dirinya dengan itu, atau kemudian menamainya dengan namanya, atau kemudian berdusta juga atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah bersabda begini, dibilang Nabi bersabda begini. Ini dusta yang berbahaya atas nama Allah, atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dusta terhadap Allah itu adalah juga mengatakan halal pada barang yang haram dan mengatakan haram kepada barang yang halal tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya berfatwa itu juga harus hati-hati. Kita tidak bisa kemudian disebut sebagai seorang mufti tanpa kemudian punya ilmu. Kalau di Timur Tengah itu dengan kemampuan ilmunya, seseorang bisa disebut sebagai mufti. Dia bisa berfatwa
karena dia mendalami banyak dan dia punya kemudian bekal modal untuk bisa berfatwa. Di Indonesia ini paling tidak kita punya lembaga-lembaga itu. Jadi kalau ada persoalan minta fatwa ke majelis ulama ya. Kalau di NU ada bahsul masail, silakan minta fatwa di sana. Kalau di Muhammadiyah ada majelis tarjih. Jadi itu sifatnya lembaga. Hampir tidak boleh kemudian, tidak berani orang Indonesia ini kemudian berfatwa atas nama sendiri. Harus atas nama kemudian lembaga. Itu bagian dari pengakuan bahwa orang berfatwa itu harus hati-hati, karena bisa nanti berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Jadi makanya tidak ada yang menjadi mufti itu. Di Indonesia tidak ada yang punya mufti. Yang dulu pernah ada itu orang Indonesia yang ada di Mekah itu adalah Imam An-Nawawi Al-Bantani itu, dan beberapa orang Indonesia dari Sumatera yang memang punya keilmuan yang luas, dia kemudian bisa berfatwa. Kalau sekarang tidak ada orang yang berani berfatwa atas nama pribadi. Kalau di Mesir ada, di Arab ada, mereka adalah syekh-syekh ya. Jadi Grand Syekh datang ke Indonesia itu seorang mufti, karena dia sudah dibekali banyak kemampuan dalam tentang masalah ilmu, jadi dia bisa berfatwa. Kalau kita kemudian tidak ada yang berani, dan memang hati-hati sekali. Nah, lalu kemudian diingatkan juga, selain itu jangan kemudian kita berdusta hanya untuk ditertawakan. Tadi sudah saya sebutkan. Dari Bas bin Hakim dia berkata, bapakku telah berkata kepadaku, dan bapaknya dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wailul lilladzi yuhaddisu fayakdibu liyudhika bihil qaum wailul lahu. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celaka bagi orang yang berbicara kemudian dia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Celaka dia, wailul lahu. Celaka orang yang kemudian datang berbicara, bercerita, padahal itu cuma dibuat-buat hanya untuk diketawain oleh orang. Wailul lahu. Itu dusta. Orang yang berbicara dusta, bohong hanya untuk diketawain, maka itu akan membuat dirinya celaka. Dari itu saja, itu kecil itu. Kadang-kadang kita sering begitu. Kecil, ternyata itu diingatkan, jangan. Termasuk diantara dusta seorang yang berkata, saya kenyang, padahal dia lapar. Saya tidak mau, padahal dia mau. Dari Asma binti Yazid anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nawala qadaha laban wa qala nawi fulana wa fulana liniswatin indahu faqulna la nastahi faqala la taj'amna ju'an wa kadiba. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberinya segelas susu dan berkata, berikanlah ini kepada fulana dan si fulana untuk perempuan-perempuan yang ada di sisi beliau. Maka mereka perempuan-perempuan itu berkata, kami tidak menginginkannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kalian kumpulkan rasa lapar dan bohong. Jadi ini kecil loh Pak, tapi ini diingatkan oleh Nabi. Jangan bicara sudah kenyang padahal lapar. Jangan mengatakan tidak mau padahal mau. Ini kan kecil ya, tapi diingatkan. Sebagian salaf kemudian berkata, termasuk dusta adalah perkataan seseorang kepada saudaranya, silakan, padahal dia tidak menginginkannya. Ambu. Ada orang marah nyeper deh enjoy, padahal mau nyeper itu tak seneng Bu, tapi dia bilang marah nyeper padahal deki mau nyeper ongku. Hari ya banyak pesanan kok tertero ya, itu bohong, dusta. Hati-hati, dusta. Dia mengatakan silahkan padahal sebenarnya tidak mau, tidak menginginkan silahkan itu. Nah, termasuk dusta adalah dustanya para pedagang di pasar
dan pengakuan seorang bahwa dia telah mendapat penawaran pada dagangannya sejumlah ini, padahal tidak ada seorang pun yang menawar dagangannya. Itu dalam riwayat Abu Dzar Al-Ghifari. Dia mengatakan, Arya bodoh senabar laria 100 tak bagi masongko benang pun perak nabar sabitu Arya badal senabar 100, padahal tidak ada itu. Itu dusta. Harus apa kita dalam setiap hari dalam kedustaan-kedustaan itu yang berbahaya. Di antaranya yang terakhir kemudian beliau sebutkan, dusta yang kemudian juga berbahaya dalam keseharian adalah ketika dusta dalam bersaksi. Kita bersaksi dan kita tahu sesuatu dan itu ada di pengadilan, lalu kita berbohong dengan apa yang kita saksikan. Betapa ternyata kedustaan-kedustaan yang tidak disukai di dalam ajaran agama kita dalam keseharian tanpa kita sadari sering kita lakukan. Maka kembali kepada kaidah yang kemudian disebutkan di pertama itu adalah celaka, hina, akan dapat siksa nanti orang-orang yang suka mengada-ngadakan kedustaan. Berhati-hatilah, jauhilah dusta, karena dusta itu akan membawa kepada dosa dan dosa itu akan membawa kepada neraka. Dan Allah tidak senang kepada orang-orang yang berdusta. Kenapa? Karena Allah adalah jujur, para malaikat jujur, para nabi dan rasul jujur, orang-orang beriman pun adalah orang-orang yang punya tipikal kejujuran dalam hidupnya, dan Allah memerintahkan kita bersama dengan orang-orang yang jujur. Mudah-mudahan kaidah ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita jujur dengan apa yang kita katakan, apa yang sudah kita lakukan, termasuk janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sambut saudara-saudara kita nanti yang datang dari haji, karena mereka sudah berbaiat, hajar aswadnya sudah, kita ingatkan bahwa mereka berada dalam keberkahan Allah, sehingga nanti kita memohonkan doa agar diampuni dosa-dosa kita juga atas kemudian izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.